Apakah ini sudah cukup banyak, Pak, untuk dimulai? Mulai aja, Mbak. Saya pernah kelas cuma sendiri, santai aja. Siap, baik, Pak. Baik, kalau gitu langsung mohon izin kami buka ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yudis dan Bapak Ibu peserta coaching CFR hari ini. Hari ini kita akan memasuki sesi coaching yang kelima. Dengan Pak Yudis sendiri ini adalah yang keempat. Insya Allah nanti akan ada sesi coaching terakhir di minggu depan yang jadwalnya juga akan saya sampaikan seperti biasa melalui email. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Pak Yudis untuk memulai sesi coaching pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak, Mbak Safia. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya ke sesi coaching kita yang keempat hari ini. Dan seperti yang mungkin saya sempat sampaikan di minggu lalu bahwa saya sangat welcome untuk mendapatkan beberapa draft awal dari paper teman-teman supaya bisa menjadi masukan buat kita semua bareng-bareng, dan tentu saja nanti saya akan share screen tulisannya, dan saya bikin anonim ya, jadi nggak akan sebut nama. Tapi di sisi lain, dari situ kita bisa belajar bersama-sama dan kemudian melihat seperti apa sih kira-kira ya improvement yang mungkin bisa dilihat dari karya tulis yang draft karya tulis yang sudah teman-teman sekalian sampaikan ke saya. So far ada beberapa yang sudah ngirim ke saya. Saya sangat berterima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi dalam tanda petik kelinci percobaan ya untuk sesi ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang baik buat kita semua, eh, dan kita bisa mendapatkan hal yang baru dari sini. Hari ini saya akan mencoba untuk mengangkat dua artikel ya, dua artikel yang sedikit berbeda pada dasarnya, tapi saya rasa ada beberapa yang mungkin bisa kita leverage up dari artikel tersebut supaya dia bisa menjadi artikel yang lebih baik. Oke, mungkin saya share screen ya teman-teman sekalian ya. Oke, saya mulai dengan topik ini. Yang pertama adalah judul besarnya mengenai peran inklusi keuangan dan bagi penduduk kelas menengah di tengah ketidakpastian global. Jadi saya hanya punya waktu sekitar ya 1 hari lah yang baca. Jadi saya baru baca tadi pagi terus terang, sehingga saya mungkin tidak bisa memberikan beberapa komen yang cukup detail. Tapi overall sih eh, apa namanya, karena ini masih progressing ya, saya rasa ini juga menarik untuk kita coba untuk bahas bersama-sama. Baik, jadi ketika teman-teman membaca judulnya inklusi keuangan bagi penduduk kelas menengah, maka pada dasarnya kita yang ada di bayangan saya ketika membaca topik ini atau judul yang diangkat ini, berarti kita membicarakan hanya penduduk kelas menengah, lalu kemudian ada isu mengenai inklusi keuangan, dan juga ada isu mengenai ketidakpastian global. Oke, nah pertama abstrak. Jadi abstrak juga penting untuk kita ini ya, untuk kita perhatikan bersama-sama ya. Mungkin menjadi satu sesi di sesi-sesi awal saya mungkin agak overlook atau saya tidak membahas mengenai abstrak ini cukup detail, padahal abstrak ini penting. Jadi pastikan abstrak itu berisi pada berisi sekitar range 150 sampai 250, 300 fine. Kalau di sini saya lihat kurang lebih ada sekitar apa ya? Saya nggak kelihatan ya. Ini lebih lebih banyak lah. Saya mungkin prediksi ini 500 sampai 700 kata mungkin, 500 kata mungkin. Terlalu banyak, terlalu banyak.
Jadi mungkin abstraknya dibuat lebih singkat. Biasanya kita di abstrak itu berada di 5-6 kalimat. Kalimat pertama mungkin kita bicara tentang hook ya. Mirip seperti intro, tapi intro harus ada bagian tujuan studi, temuan, dan implikasi. Jadi ini abstrak itu jangan terlalu panjang di intronya. Seperti yang ada di abstrak ini, sepertinya yang saya tangkap intronya kepanjangan. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk kembali ke dalam kelompok menengah ke atas misalkan. Lalu kemudian banyak tantangan di tengah global dan seterusnya. Baru masuk ke inklusi keuangan. Mungkin masuk dulu langsung, di poin pertama langsung fokus kepada hook yang menceritakan mengenai Indonesia kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah, yang mana bisa jadi itu, ini bahasanya masih bahasa non formal ya, tapi teman-teman bisa pastikan bahwa dalam satu kalimat pertama menceritakan hook bahwa Indonesia kembali ke negara menengah ya, kelas berpendapatan menengah, meskipun di tengah ketidakpastian global. Langsung masuk inklusi keuangan menjadi solusi sehingga Indonesia tetap berada di situ. Studi ini langsung masuk studi ini, jadi tidak usah menceritakan mengenai misalkan sisi modal manusia, lalu kemudian proyeksi penduduk, itu tidak relevan pada dasarnya. Langsung menceritakan dengan hook seperti tadi bahwa yang namanya berada di negara yang middle income dan di saat yang sama inklusi keuangan diketahui mampu mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan, maka studi ini langsung cerita mengenai studi ini akan menjawab apa, research question-nya apa. Studi ini bertujuan lah. Jadi bagian ini mungkin redundant langsung. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan kelas menengah. Atau mungkin di awal karena memang sudah fokus kepada kelas menengah, maka menceritakan salah satu isu dari masuknya Indonesia di kelas berpendapatan menengah ke atas adalah kelas menengah yang sangat fragile misalkan. Dan diketahui bahwa inklusi keuangan mampu mengurangi fragility itu. Studi ini mencoba melihat itu, bertujuan dan seterusnya. Bertujuan di sini tulisannya bertujuan mana tadi dah? Saya skip tadi. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap kesejahteraan penduduk kelas menengah dan peluang untuk naik kelas ke atas. Nah, jadi ini tuh terlalu jauh di bawah. Harusnya bagian tujuan dari studi itu ada di kalimat kedua atau kalimat ketiga. Lalu kemudian bagaimana cara menjawabnya? Studi ini menggunakan data yang bersumber dari Susunan Maret dan Podes dengan menggunakan regresi logistik polinomial. Lalu penelitian ini menemukan bahwa studi ini oke. Lalu kemudian biasanya orang menulis hasil itu di dua kalimat. Jadi selain hasil ini apa kira-kira yang menarik dari hasil tersebut? Jadi misalkan ya saya bayangkan ini adalah penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk kelas menengah untuk naik kelas menuju kelas yang lebih atas. Akan tetapi gitu, ditemukan pula bahwa misalnya ini jadi sesuatu yang kontradik ya untuk menarik orang. Akan tetapi gitu, proses tersebut inklusi keuangan yang misalkan yang tidak dibarengi oleh ini maka akan menghambat proses naik kelasnya rumah tangga. Misalkan seperti itu. Jadi di dua kalimat abstrak itu akan menarik kalau seandainya teman-teman bisa merangkum temuan yang teman-teman sekalian bisa dapatkan di studi ini. Jadi bayangkan dua temuan itu bisa jadi apa bahasanya ya? Bisa jadi inline, jadi misal sebenarnya temuannya inline, tapi bahasa bisa digunakan adalah bahasa yang contradict each other atau bahasa-bahasa yang sifatnya enforcing each other. Jadi
yang enforcing misalkan studi ini menemukan meningkat gitu ya. Dan di saat yang sama peningkatan tadi itu akan banyak didorong oleh apa misalkan. Itu dua kalimat yang berbeda tapi memberikan informasi yang lebih banyak. Lalu kemudian di selanjutnya setelah dua kalimat tadi bisa jadi dua kalimat temuan ini menceritakan mengenai dua hal yang seolah-olah kontradiksi, tapi pada dasarnya itu seperti menceritakan hati-hati loh kayak gitu ya. Jadi misalkan oke, di sini kita mendapatkan bahwa inklusi keuangan memberikan peluang. Tetapi inklusi keuangan itu atau dampak tadi yang memberikan hasil positif tadi bisa jadi sangat berkurang kalau seandainya tidak dipenuhi sektor-sektor ini atau faktor-faktor ini tidak ada. Sehingga pada akhirnya dampak dari inklusi keuangan akan berkurang. Jadi kayak semacam kalau kita ditanya bos gitu ya, apa nih dampaknya? Teman-teman bisa menyatakan pertama secara umum general general temuannya seperti apa, baseline-nya seperti apa, hasil secara umum oke meningkatkan dan dia meningkat lagi seiring dengan ini atau sebaliknya, tapi dampak tadi akan berkurang kalau seandainya seperti ini. Jadi itu semacam memberikan pancingan lebih dalam buat pembaca bahwa oh kok bisa sih dia meningkat lagi atau kok bisa sih dia menurun. Padahal kita sudah bilang di awal tuh meningkat, kok ini jadi turun gara-gara ini. Nah, itu menjadi semacam apa namanya daya tarik dari ketika kita menulis abstrak. Baru terakhir implikasi. Di sini sudah ada implikasinya. Pentingnya inklusi keuangan dalam dan seterusnya. Itu untuk dari sisi abstrak. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung stop nih. Lalu kemudian yang kedua misalkan adalah di bagian kata kunci. Saran saya optimalkan kata kunci sebanyak mungkin. Kata kunci biasanya kita berada di 5 atau 6 ya. Jadi kalau kata kuncinya cuma 2 kayaknya kurang. Tulis aja misalkan apa nih? Indonesia gitu ya. Bisa jadi teman-teman tambahkan Indonesia. Lalu kemudian bisa dulu deh. Lalu apa model model regresinya apa gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bisa pakai 5. Misalnya kalau nggak salah menggunakan model regresi multinomial. Oke. Terus satu lagi apa? Jadi optimalkan supaya kalau seandainya paper ini nanti bisa dipublish, maka kata kunci ini akan membuat paper kita lebih mudah untuk ditemukan dibandingkan kalau seandainya kita tidak menggunakan misalkan kata kunci yang lebih banyak. Kalau kata kuncinya 2, maka kata-kata kelas menengah, inklusi keuangan, itu kalau seandainya orang akan sedang mencari karya ilmiah tentang inklusi keuangan, mungkin dapat paper kita. Tapi dia nggak akan misalkan mengquote paper kita kalau seandainya paper tersebut tidak menggunakan multinomial logit. Misalnya. Jadi penting buat kita untuk memaksimalkan kata kunci yang disediakan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Nah, jadi dari dua kita masuk ke bagian latar belakang dan tujuan ya. Mungkin lebih pas latar belakang atau pendahuluan lebih enak. Jadi mungkin memang bagian ini paling susah, seperti yang saya sampaikan ya, paling susah. Jadi at the moment saya rasa beberapa bagian di sesi ini perlu teman-teman pikirkan kembali supaya orang lebih mudah mencernanya. Di sini penulis mengangkat mengenai isu inklusi keuangan dan kelas menengah di tengah ketidakpastian global. Maka secara umum intro yang saya bayangkan adalah oke, Indonesia sekarang masuk ke negara yang berpendapatan menengah misalkan dan mungkin dalam jangka waktu sekian dia akan menjadi bagian dari negara berpendapatan menengah atas atau sudah berpendapatan atas keluar dari middle income trap, misalkan seperti itu. Akan tetapi di saat yang sama ditemukan bahwa
salah satu syarat dari kenaikan tersebut adalah, misalkan ya, adalah kuatnya masyarakat berpenghasilan menengah. Minimal sekian persen, misalkan studi. Ini kan masih di bagian hook ya. Akan tetapi, di saat yang sama ditemukan bahwa kelas menengah ini sangat fragile ketika berhadapan dengan krisis. Baru quote paper ini, dan seterusnya. Krisis itu tidak hanya dari monetary crisis, misalkan dalam kasus ASEAN Financial Crisis 2097 ataupun subprime mortgage 2008, tapi juga krisis terkini yaitu COVID-19. Quote lah beberapa paper. Maka studi ini dan di saat yang sama literatur juga melihat bahwa inklusi keuangan itu berperan penting dalam membuat individu atau rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang cepat naik kelas atau apalah gitu ya, atau lebih lebih strong dalam menghadapi krisis. Studi ini mencoba untuk menjawab itu. Bagaimana, apakah ada relasi antara inklusi keuangan dengan proses naik tangganya dari rumah tangga dari rumah tangga yang menengah menjadi rumah tangga yang menengah ke atas atau rumah tangga ke atas. Jadi flow-nya clear dan itu menunjukkan bahwa topik atau judul yang dibawa itu selaras dengan latar belakang. Atau bahkan bisa juga dikaitkan dengan ketidakpastian itu apa relasinya, ketidakpastian dan welfare rumah tangga, apakah mungkin bisa berbeda ketika antara waktu di masa-masa ketidakpastian, ya nggak pasti, perekonomian makro lagi goncang, versus di masa-masa tenang. Bisa seperti itu juga. Jadi misalkan studi-studi menunjukkan bahwa pada dasarnya ketika kita tahu bahwa perekonomian lagi tidak baik-baik saja, bisa jadi inklusi keuangan itu tidak berpengaruh terhadap proses rumah tangga naik kelas. Karena shock-nya terlalu besar atau apa. Jadi dengan seperti itu, maka orang bisa dibawa step by step untuk masuk ke dalam studi ini. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita membaca intro, membaca latar belakang, kita disajikan dengan terlalu banyak fakta. Fakta bagus, tapi terlalu banyak itu kadang-kadang membingungkan buat sebagian orang. Sehingga kalau terlalu membingungkan, maka orang jadi lost, dia berada di mana. Nanti kita akan lihat secara detail. Next, mungkin, nah, ketika studi ini mencoba untuk menceritakan tentang COVID, maka COVID ini perlu diantarkan dengan baik, bahasa saya ya. Kenapa? Karena ketika di atas, studi ini mengatakan di tengah ketidakpastian global, maka perlu disampaikan dengan baik bahwa studi ini menggunakan kasus COVID sebagai salah satu panggung dari atau sebagai salah satu frame sebuah ketidakpastian global. Jadi jangan tiba-tiba misalkan kita cerita bahwa cerita pandemi COVID, lalu kemudian dari visi besar 2045 Indonesia naik, Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah ke atas, tapi gara-gara COVID dia turun. Tapi apa nih konteksnya apa nih di studi ini? Lalu kemudian menceritakan kembali di tahun 2023 Indonesia masuk lagi ke negara dengan pendapatan menengah atas, tapi kemudian ada COVID lagi sehingga saya merasa ini kayak back and forth yang kurang clear. Nah, mungkin yang menjadi menarik misalkan bahwa Indonesia menjadi negara visi besar 2045, lalu kemudian menceritakan bahwa ini digabung jadi satu ya dalam satu paragraf yang lebih concise, lalu kemudian adanya shock ketidakpastian global dalam bentuk COVID-19 itu mengubah struktur perekonomian Indonesia. Sehingga Indonesia sempat apa misalkan perekonomian runtuh atau apa, sehingga orang yang membaca itu memahami bahwa oh ternyata
ketidakpastian global itu muncul dan membuat, nextnya adalah membuat goyah kelas menengah. Kan ini ceritanya katanya kelas menengah. Maka penting untuk melihat bahwa mempertahankan kelas menengah itu adalah salah satu hal krusial untuk supaya ketika ada ketidakpastian global, kelas menengah ini bisa stay dan kemudian dia akan membawa perekonomian makro itu tidak menjadi ambruk dengan lebih jauh. Nah, nextnya kemudian adalah baru kita mungkin bisa menceritakan bahwa inklusi keuangan bisa menjadi solusi dari bagaimana transisi makro atau transisi sebuah negara dari menengah menjadi menengah ke atas atau menengah ke atas menjadi berpendapatan ke atas. Jadi perlu diceritakan itu bagaimana ceritanya. Dan misalkan lebih baik lagi bahwa bagian mengenai inklusi keuangan ini diceritakan bagaimana sih sebenarnya inklusi keuangan itu bisa meningkatkan welfare. Mekanismenya seperti apa? Teorinya menceritakan seperti apa? Di sini hanya menceritakan bahwa dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana itu terjadi di sini tidak dijelaskan dengan cukup detail. Mungkin saya besarin ya biar kelihatan. Jadi tidak dijelaskan dengan cukup detail sehingga orang tahunya adalah inklusi keuangan meningkatkan welfare, tapi bagaimana caranya kita nggak tahu. Bagaimana mekanismenya orang nggak tahu. Lalu kemudian tiba-tiba menceritakan tentang agenda global, oke, fine, tapi kita tidak mendapatkan bagaimana agenda global tadi bisa meningkatkan welfare dari masyarakat. Mudah-mudahan yang nulis nangkep nih ya. Jadi memang bagian intro cukup challenging. Saya rasa teman-teman kalau semakin baca, dan lama-lama juga dapat sense-nya, tapi memang butuh waktu untuk membuat intro teman-teman itu menjadi flowing. Lalu kemudian saya pribadi itu tidak terlalu sepakat kalau seandainya kita menceritakan atau teman-teman menceritakan definisi-definisi dari sebuah term yang pada dasarnya sudah banyak orang tahu. Misalkan inklusi keuangan didefinisikan sebagai bla bla bla. Ini pada dasarnya sebagian besar orang akademik, apalagi dalam konteks ini ya, konteks ini kan call for paper-nya kan ke LPS. Orang mungkin sudah banyak tahu tentang ini, sehingga tidak perlu dijelaskan secara detail apa itu inklusi keuangan. Buat saya sih terlalu redundant aja, terlalu banyak, sehingga mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail. Lalu kemudian in term of penulisan, misalnya penulis menulis seperti ini ya, Demirkund et al. Dalam penelitian menunjukkan bahwa aksi ini menemukan ini sebenarnya kan bagian dari theoretical framework bagaimana yang namanya inklusi keuangan bisa meningkatkan welfare. Bagian ini mungkin lebih ideal kalau kita taruh di mana tadi ya? Di sini atau di bagian household gitu ya. Jangan taruh di sini. Jadi inklusi menjadi solusi mendorong pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan atau akses ke layanan keuangan memungkinkan individu untuk mengelola risiko, meratakan konsumen sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dalam kurung Demurkund. Jadi kalau mungkin lebih pas kalau teman-teman buat quotation-nya di ujung gitu ya. Menurut saya, pengalaman saya membuat quotation di ujung itu lebih efektif. Kalimatnya jadi lebih flowing. Jadi misalkan seperti ini. Ini ya. Langsung. Jadi kalimatnya akses ke layanan keuangan bla 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 menurut ini. Atau juga seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini bisa di-rewrite sebenarnya. Inklusi keuangan juga didefinisikan sebagai ini dalam kurung akan otoritas
jasa keuangan, ya, dalam kurung OJK, tahun berapa ini? Oh, sorry, my bad. Masih kelihatan nggak? Masih, Bang. Masih ya. Ini misalkan dihapus. Seperti ini. Nah, tapi kan di atas sudah dijelaskan inklusi keuangan didefinisikan seperti ini. Berarti ini adalah inklusi keuangan definisi yang untuk memperkuat. Berarti bahasanya inklusi keuangan juga mencakup ini misalnya. Jadi apa ya? Kalau 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 kedua hal ini sama, kalau kedua kalimat ini sama-sama cerita tentang inklusi keuangan, dijadikan satu. Di refresh dan dijadikan satu kalimat. Kenapa? Karena dua kalimat yang sama menjelaskan yang sama, ya berarti ya jadi satu. Kecuali penjelasan mengenai inklusi keuangan yang kedua ini sedikit berbeda, baru kita bikin dua kalimat yang berbeda. Ini mungkin teknikal, tapi saya rasa buat membaca kadang-kadang ini ngapain kita harus menjelaskan dua hal yang sama. Kalau dua hal yang sama ya kita summarize aja jadi satu. Oke. Nah, eh, jadi dari situ kita akan punya kalimat-kalimat yang lebih efektif, lebih pendek dan lebih mudah dicerna sehingga flow-nya bisa lebih baik dan lebih mudah untuk dibaca. Nah, kemudian ini mungkin juga beberapa kasus di paper-paper yang saya baca lainnya ya, nggak di forum ini juga. Saya juga menemukan bahwa ada kecenderungan teman-teman ketika menulis, wah ini kok cuma 2 halaman ini intronya atau pendahuluannya, saya tambahkan deh. Lalu kemudian mencari dari sisi modal manusia, padahal modal manusia bukan research question dari studi ini. Studi ini ingin menceritakan mengenai inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat masyarakat ekonomi menengah. Nah ini mungkin nggak dibutuhkan. Ya. Kita kan sedang tidak menceritakan transisi penduduk ya, atau kita tidak menceritakan mengenai bagaimana misalkan komposisi penduduk itu mempengaruhi welfare. Nah itu bukan research question kita. Kalau memang bukan research question kita, mungkin ini nggak perlu terlalu panjang atau bahkan dihapus. Nah, lalu kemudian menceritakan cukup panjang juga mengenai laporan strategi nasional keuangan inklusif. Nah, ini terlalu panjang menurut saya. Jadi ketika di awal sudah mulai mengerucut ya, di awal sudah mengerucut mengenai inklusi keuangan, lalu kemudian melebar lagi untuk menceritakan hook. Itu kan hook ini, misalkan menceritakan mengenai fakta-fakta. Jadi kalau fakta-fakta angka itu pada dasarnya dia masuk ke hook, masuk di awal supaya orang dapat konteksnya. Jadi misalkan cerita tentang inklusi keuangan atau apapun itu, terus kita sudah seperti ini dan seterusnya, maka ini pada dasarnya ini kita udah melangkah agak jauh, terus balik lagi ke belakang tentang hook tadi. Jadi kadang mungkin ini perlu di disentangle apa ya, dipecah angka-angka mungkin bisa teman-teman taruh hook atau mungkin ya di paper ini belum ada, teman-teman bisa masukkan jadi konteks, nanti kita akan masukkan konteks. Lalu menceritakan tantangan kelas menengah dan seterusnya yang menurut saya agak kemana-mana. Terus tiba-tiba ada gambar. Menurut saya hindari ada gambar di intro. Hindari gambar di intro. Gambar mungkin lebih pas ada di mana? Di konteks. Ada di konteks. Hindari gambar di intro. Angka terlalu detail mungkin nggak pas ditaruh di intro. Kenapa? Karena gambar pada dasarnya harus di refer. Dalam konteks ini,
Di sini ada gambar atau grafik gitu ya, tapi saya nggak melihat ada reference. Oh ada, sorry, ada di sini, gambar satu. Jadi detail-detail seperti ini nggak pas ada di intro. Detail seperti ini ada pasnya itu ada di konteks. Nanti kita cerita konteks ya. Lalu kemudian ada tentang aspiring middle class, cerita tentang middle class Indonesia. Eh, Terlalu panjang untuk ada di intro. Ini nggak pas di intro, lebih pas ada di konteks. Nanti kita akan masuk ke konteks. Lalu eh, kemudian menceritakan mengenai apa yang sudah dilakukan studi ini. Dan maka penting diteliti apa yang akan dilakukan studi ini. Cuman karena terlalu panjang, orang baru sampai di akhir baru tahu kira-kira studi ini mau kemana. Kelamaan, misalnya kelamaan. Antar secepat mungkin supaya orang sudah bisa, pembaca sudah bisa mengetahui kira-kira studi ini mau apa. Ini kan sudah kelihatan ya. Apakah benar-benar ini sudah inklusif keuangan? Ini maksudnya nggak apa? Sudah inklusif keuangan? Mungkin nggak clear ya. Mungkin di bahasanya mungkin dihalusin. Tapi ini research question paling utama ada di sini. Dan saya sarankan research question yang kalimat yang menjadi research question itu maka menjadi kalimat pertama di paragraf ini. Berdasarkan latar belakang sebut di atas, atau sebenarnya nggak perlu seperti ini, kalimat pengantarnya kadang-kadang orang Indonesia kan bahasanya kan, ya seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang itu bisa dihapus. Jadi langsung aja, studi ini mencoba melihat apakah studi keuangan, inklusi keuangan berdampak pada peluang peningkatan kesejahteraan penduduk kelas menengah. Langsung ke sana. Nggak perlu menceritakan mengenai, oh ini penting loh, bahasa-bahasa oh ini penting untuk dilakukan itu harusnya ada di awal-awal. Dan ini menurut saya agak menjadi problematik ya, dan saya sering sekali melihat studi-studi kita itu cenderung untuk terlalu panjang mengantarkan. Kalau misalkan saya coba ini ya, saya coba ilustrasikan. Nah, saya coba ilustrasikan paper saya ya. Jadi ketika kita punya hook-nya di sini, cerita mengenai tentang apa pentingnya pelabuhan dan seterusnya, lalu kemudian menceritakan mengapa pelabuhan itu bisa berpengaruh ke ekonomi, langsung menceritakan studi ini mencoba menginvestigasi apakah dan seterusnya. Jadi langsung straight to the point, studi ini mau ngapain. Kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang against the background, itu kadang-kadang kita nggak perlu kita risk ke situ, langsung kita ceritakan bahwa this present study atau studi ini atau penelitian ini menginvestigasi atau ingin menjawab apakah bla 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 tadi. Baru menceritakan tentang apa yang kita ketahui di studi yang ada di sebelumnya. Straight to the point. Ini kalau ditulis dalam Word mungkin cuma 2,5 halaman. Tapi kan saya di sini nggak menceritakan tentang pelabuhan Indonesia seperti apa. Saya tidak menceritakan mengenai kenapa pelabuhan itu penting untuk Indonesia. Nggak di sini tempatnya. Tempatnya ada di konteks. Jadi kalau teman-teman ingin menceritakan tentang menceritakan mengenai gambar tadi, terus inklusi keuangan Indonesia itu seperti apa, itu taruh di satu section setelah intro sebagai konteks. Karena studi ini konteksnya adalah ingin merelasikan inklusi keuangan dan kelas menengah Indonesia, maka konteks tadi harus menceritakan apa state terakhir dari inklusi keuangan Indonesia dan bagaimana struktur kelas menengah yang ada di Indonesia. Paham maksud saya ya? Jadi ini kan studi ini merelasikan antara inklusi keuangan dan kelas menengah.
Maka jangan sampai kita menceritakan Indonesianya di intro terlalu detail. Jangan menceritakan Indonesia terlalu detail di intro. Ceritakanlah tentang tadi ya yang teman-teman ingin ceritakan, gambar, grafik, atau tabel tentang data-data tadi yang detail tadi di konteks. Saya bisa taruh di sini konteks. Misalkan ya, inklusi keuangan dan kelas menengah di Indonesia. Kenapa taruh konteks? Karena kita menggunakan Indonesia sebagai konteks studi kasus untuk melihat relasi antara institusi keuangan dan kelas menengah. Baru kita misalkan ceritakan di sini 2.1-nya adalah perkembangan inklusi keuangan Indonesia. Lalu kemudian 2.2-nya adalah dinamika kelas menengah. Nah, baru ceritakan kelas inklusi keuangan Indonesia itu mungkin termasuk yang nomor sekian se-ASEAN, nomor sekian se-dunia, kemudian siapa yang ngedrive, siapa yang menjadi punggawa di level pemerintah yang mendorong inklusi keuangan. Intinya dia menjawab 5H plus 5W plus 1H. Seperti itu. Dia menjawab mengenai siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bagian pemerintah mana yang mensupervisi ini, lalu kemudian bagaimana perkembangannya, apa saja yang sudah dilakukan untuk inklusi keuangan Indonesia, proporsinya seperti apa, kebijakan seperti apa, dan seterusnya. Mungkin kita bisa ceritakan di sini. Ceritakan saja struktur 5W dan 1H-nya. Hal yang sama untuk dinamika kelas menengah di Indonesia. Tadi kan di atas menceritakan tentang report dari Aspiring Indonesia. Nah, ini mungkin taruh di sana gitu. Kelas menengah Indonesia adalah salah satu kelas menengah yang tumbuh cepat dalam 20 tahun terakhir. Menurut World Bank atau mungkin menurut World Bank taruh belakang ya, jumlah ini dan tumbuh lebih cepat di antara negara-negara Asia sehingga menyebabkan apa? Terus. Jadi menceritakannya di sini tanpa memberikan apa ya, pretensi atau judgement, fakta-fakta aja. Ya, apa contoh pretensi judgement? Ini termasuk judgement atau termasuk bahasa saya sih opini. Bagian ini adalah opini. Namun untuk mewujudkan potensi ini diperlukan perhatian serius pada peningkatan pendidikan dan seterusnya. Ini kan opini penulis sendiri, bukan opini reportnya. Dan juga nggak relevan juga di sini. Kenapa? Kelas menengah yang kita bahas di sini adalah kelas menengah dalam relasinya dengan inklusi keuangan. Jadi nggak perlu kita ceritakan secara detail mengenai isu pendidikan, atau kita sebut, jangan kan kita ceritakan, kita sebut mungkin nggak terlalu relevan ya. Harus ada ditingkatkan pendidikannya, keterampilan, sistem perlindungan sosialnya, mungkin nggak tepat. Ceritakan aja bahwa kita punya kelas menengah meningkat, terus kelas menengah ini sumbernya dari mana, apa behavior-nya, lalu kemudian bagaimana mereka relasinya dengan inklusi keuangan, tapi dalam konteks Indonesia, dalam konteks di mana kelas menengah tadi mengakses inklusi keuangan misalkan. Itu informasi menarik, tapi itu lebih pas ditaruh di dalam konteks. Jadi dari situ kita bisa paham misalkan, oh kelas menengah Indonesia itu seperti ini loh strukturnya, seperti ini loh behavior-nya. Oh seperti ini cara mereka berkonsumsi. Oh seperti ini sebarannya. Oh seperti ini. Dia kelas menengah Indonesia banyak tinggal di kota. Nah itu mungkin decide papernya siapa atau reportnya siapa. Itu penting supaya orang tahu bisa. Saya bayangkan orang bisa jadi kan yang membaca bukan orang Indonesia doang, atau mungkin meskipun yang membaca adalah orang Indonesia aja,
bisa jadi mereka nggak terlalu tahu mengenai dinamika kelas menengah Indonesia yang ada saat ini. Jadi dinamika ini pada dasarnya mencerminkan satu, pergerakan antar tahun. Jadi misalkan kelas menengah kita naik 5 kali lipat dalam 30 tahun. Apa yang mendrive itu? Quote aja paper orang, didrive oleh ini. Lalu kemudian bagaimana sebarannya? Apakah pertumbuhan tadi banyak di Jawa atau di luar Jawa? Lalu kemudian apakah lebih banyak di kota atau di desa? Misalkan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana pemerintah melihat ini? Nah, itu mungkin bisa diceritakan sehingga orang tahu, oh, ternyata inklusi keuangan Indonesia seperti ini dan di saat yang sama dinamika kelas menengah Indonesia tahu seperti itu. Lalu kemudian penting juga untuk mencoba memikirkan bahwa studi literatur, kalau teman-teman lihat di banyak paper sekarang dia diintegrasikan ke dalam intro maupun model maupun penjelasan atau analisis yang pada dasarnya dia relevan dengan untuk mensupport bahasan atau mensupport diskusi kita di bagian-bagian tersebut. Apa konteksnya? Misalkan kalau studi literaturnya itu merelasikan antara hubungan signifikan. Jadi ceritanya jangan hubungan signifikan ya. Signifikan ini enggak clear apa maksudnya. Positifkah? Atau memang ada hubungan, saya paham maksudnya mungkin hubungan statistik signifikan ya. Tapi kita nggak bilang hubungan signifikan. Hubungannya adalah positif atau negatif atau ya simpel berhubungan. Kalau memang ada hubungan apa gitu. Kalau positif, kalau semuanya positif bilang ini, kalau semuanya negatif bilang ini, dikatakan bahwa dia positif atau negatif. Tapi kalau seandainya ada yang positif dan negatif, maka ceritakan juga bahwa tidak semua hubungan itu searah. Misalkan penelitian ini menguatkan adanya hubungan ya antara penguatan sektor keuangan dan peningkatan. Nah, ini juga nggak clear nih. Di sini penulis misalkan menceritakan tentang hubungan dan penguatan. Berarti hubungan penguatan berarti kan lihat positif ya, konteksnya positif. Tapi pertumbuhan ekonomi lebih netral. Jadi poin saya adalah kalau seandainya di awal sudah mengatakan hubungan positif, maka perlu diceritakan misalkan semuanya positif semua. Jadi saya bayangkan seperti ini. Mengatakan adanya hubungan antara penguatan sektor keuangan, penguatan sektor dengan aktivitas ekonomi misalkan ya. Lebih netral bahasanya. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalkan ya. Meskipun tidak ada konklusi atas relasi tersebut. Ini misalkan saya tulis seperti ini. Apa maksudnya? Jadi meskipun hubungannya itu ada secara statistik, dia berhubungan antara sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi maupun kesejahteraan, tetapi ada relasi yang berhubungan positif, ada yang relasi yang hubungan negatif. Nah, itu yang perlu dijelaskan di sini. Mengapa dia positif, mengapa dia negatif. Jadi kita meminjam argumennya, kita pakai argumennya untuk mensupport studi kita. Jadi di sini kalau seandainya kita cut bahwa dia hubungannya selalu positif, maka ketika ada studi lain empirik yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara sektor keuangan dengan kesejahteraan, maka kita bakal diserang tuh. Tapi menurut studi ini loh negatif. Bagaimana dong? Kan Anda tadi bilang bahwa penelitian empiris mengatakan hubungannya positif, padahal di sini negatif. Seperti itu. Jadi saya rasa di literatur mungkin
perlu digali kembali, tidak hanya apakah benar dari literatur itu sepakat untuk menyatakan bahwa yang namanya penguatan sektor keuangan, ya, atau inklusi keuangan itu pasti berhubungan positif. Itu yang mungkin perlu dipikirkan kembali. Nah, lalu kemudian di sini di sini juga disampaikan, misalkan ya, saya juga melihat di sini disampaikan mengenai inklusi keuangan dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan seterusnya, tanpa ada penjelasan mengenai bagaimana dia bisa melakukan pengentasan kemiskinan. Misalkan nih, saya bayangkan, saya bukan orang ini ya, finance ya, apa namanya, microfinance, saya nggak terlalu tahu, tapi yang saya bayangkan adalah misalkan ketika penulis melakukan statement bahwa yang namanya inklusi keuangan itu dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, dia harus bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya. Inklusi keuangan memberikan opportunity lebih luas bagi si orang-orang, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengakses pasar lebih luas. Ada di sini, tapi tidak dijelaskan dengan lebih detail. Jadi memberikan akses dan kemampuan investasi, dapat meningkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan pendapatannya gimana? Oh, dengan cara dia bisa jualan di platform. Misalkan seperti itu. Atau dia juga bisa misalkan mengakses pinjaman dengan lebih luas. Kalau saya sudah disampaikan di sini. Lalu kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga? Nah, itu harus dijelaskan mekanismenya bagaimana. Kita bicara mekanisme. Pasti di paper-paper ini itu sudah ada penjelasan mengenai bagaimana mekanisme penguatan itu terjadi. Jadi pastikan gunakan argumen mengapa ini terjadi di paper-paper ini, lalu kemudian rephrase di paper ini. Jadi bahasanya elaborasi dengan lebih detail. Nah, bagian ini pada dasarnya menceritakan mengenai penelitian lain yang ada di inklusi keuangan. Ada Kusuma dan seterusnya. Pastikan bahwa ketika teman-teman menulis, ini kan studi sebelumnya. Nah, ketika menulis atau men-cite studi sebelumnya, pastikan teman-teman bisa tahu apakah studi ini perlu untuk di against, atau kita cuma cerita, oh ya, kita mirip, tapi nggak mirip-mirip amat, atau kita studi-studi ini dekat, sehingga perlu kita scrutinize dan kita jelaskan studi saya berbeda dan lebih baik dari studi-studi ini karena ini. Kemudian, nah di sini kan diceritakan penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana peran inklusi keuangan bagi penduduk menengah di tengah ketidakpastian global dengan observasi mikro. Nah, ini perlu dijelasin kenapa menggunakan observasi mikro itu menjadi lebih baik. Lalu kemudian, satu lagi, hindari kata-kata misalkan acuan bagi pembuat kebijakan, ini kayaknya nggak pas untuk sebuah research ini ya, apa namanya, terlalu umum lah, terlalu umum bahasa. Acuannya apa? Acuan apa nih? Apakah acuan cost benefit analysis atau acuan untuk mengambil kebijakan yang spesifik terhadap sesuatu? Nah, ini nggak clear menurut saya. Oh ya, satu lagi saya kelewatan tadi. Di bagian intro yang kurang adalah apa kontribusi studi ini. Jadi setelah menceritakan mengenai oh kita perlu melakukan studi, dan studi ini adalah studi yang merelasikan antara inklusi keuangan dengan kesejahteraan penduduk kelas menengah. Maka perlu disajikan studi ini berkontribusi kepada, misalkan ya, studi ini berkontribusi pada literatur mengenai yang ada dalam 3 aspek. Atau berapa aspek terserah. Dielaborasi, apa kontribusinya. Studi ini yang pertama adalah studi yang relatif baru, kita jangan ngomong pertama ya.
relatif baru menggunakan data ini, data itu, yang akan bisa jadi memberikan insight berbeda. Studi sebelumnya ini loh dapatnya, studi ini dapatnya ini. Jadi kontribusi harus dijelaskan dengan lebih transparan di setiap bagian intro teman-teman. Karena apa? Karena orang harus tahu, pembaca harus tahu di bagian awal apa kontribusi dari studi ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, izin bertanya. Ya, silakan, silakan. Ini yang tadi apa intro terus konteks gitu kan. Nah, Hmm. ini saya agak bingung nih Pak, karena biasanya kan kalau yang maksudnya yang biasa diinin saya gitu Hmm. ngikutin jurnal itu kan ada yang IMRAT, Hmm. jadi introduction langsung metode, ada yang ada literatur reviewnya. Terus Hmm. tadi Bapak di bagian intro itu ada konteks juga. Apakah konteks Oke. itu maksudnya teori yang digunakan atau apa ya Pak? Agak Oke, apa ya? oke. Kadang agak apa ya? Ada agak bingung juga. Terus tadi di bagian intro juga sebaiknya tidak ada semacam gambar, grafik kayak gitu Hmm. kan ya tentang data. Artinya berarti itu cukup reportnya kita dalam bentuk narasi aja kah atau bagaimana? Karena pernah juga dapat justru diperkuat dengan grafik-grafik, terutama kalau apalagi kalau yang skripsi-skripsi itu kayak diharusin ada data awal kayak gitu. Itu menurut Ah, Bapak gimana ya? I Agak see. bingung akhirnya Oke. apa mengontekskannya. Makasih Ya, ya, Pak. ya, ya, oke. Makasih Mbak Luli. Jadi memang struktur IMRAT ya, terus setelah intro metodologi. That's fine. That's fine. Cuman kalau kita misalkan mengevaluasi kebijakan atau kita berbicara terkait eh, apa namanya, terkait sebuah fenomena dan merelasikan fenomena itu dengan fenomena yang lain, kadang ketika kita submit ke jurnal ya, orang yang mereview paper kita kan nggak tahu sebenarnya ini tentang Indonesia itu seperti apa sih konteksnya. Kenapa Indonesia itu menjadi menarik, itu mereka nggak tahu, bisa jadi. Ketika mereka nggak tahu, maka penting untuk kita membawa sebuah apa ya, penjelasan, ini loh Indonesia itu seperti ini. Yang sering terjadi adalah kita ingin menceritakan seperti itu, tapi terlalu detail di intro. Sehingga orang itu justru larutnya ke dalam konteks Indonesia itu sendiri, tanpa memberikan eh, penjelasan yang cukup mengenai apa yang akan dilakukan di studi ini. Seperti tadi ya, misalkan eh, paper ini atau draft ini menceritakan mengenai Indonesia terkait dengan inklusi keuangan, ya, itu dalam satu, dua, ini mungkin nggak penting ya, 1, 2, 3, 4, 5 paragraf, hampir 2 halaman sendiri tentang inklusi keuangan dan kelas menengah Indonesia, tapi tidak menjelaskan secara detail studi ini nih mau ngapain. Padahal itu yang penting. Ada sih kalimatnya, tapi terlalu minim relatif terhadap penjelasan mengenai tadi ya konteks Indonesianya. Lalu kemudian nggak ada penjelasan mengenai kontribusi. Kalau kalau ketiga bahan tadi ya, ketiga diskusi mengenai konteks, terus kemudian mengenai mengenai apa namanya, apa yang akan dilakukan di studi ini dan kontribusi itu mau ditaruh dalam satu bagian, kayaknya intronya jadi kepanjangan. Maka yang biasa orang lakukan adalah bagian konteks itu dipisahkan dalam satu sesi tersendiri. Kadang nggak, sebenarnya memang nggak ada yang fix ya, cuman proporsional aja. Karena menceritakan Indonesia ketimpangan apa, inklusi keuangan dan kelas menengah Indonesia dalam bukan satu paragraf malah,
hampir separuh dari intronya itu menceritakan itu terlalu panjang. Intro itu tidak hanya mengantarkan, meskipun judulnya intro ya, tidak hanya mengantarkan, tapi juga harus bisa mengattract pembaca bahwa ini loh studi ini akan bercerita tentang apa dengan proporsi yang pas. Dengan proporsi seperti ini, misalnya angka-angka seperti ini terlalu detail. Angka-angka ini orang terlalu detail sehingga orang nggak perlu tahu angka detail ini untuk di intro. Nah, apa namanya? Lalu kemudian yang penting juga untuk dipahami menurut saya adalah menceritakan detail itu terkait tadi ya konteks dan seterusnya. Itu kalau seandainya dia relevan dengan data, mungkin itu ditaruh di data. Jadi menurut saya itu juga kita harus hati-hati ya dalam menulis detail itu memang perlu style tertentu. Dan kita harus bedakan antara skripsi sama penulisan ilmiah, meskipun skripsi harus ditulis dengan secara ilmiah ya. Itu. Jadi saya pribadi kalau membimbing mahasiswa ya udahlah kalau skripsinya agak ada gambarnya masih nggak apa-apa. Tapi di konteks mengkonvert itu ke sebuah karya ilmiah, saya mengadvocate, saya meminta mahasiswa untuk mendrop gambar itu ada di intro. Itu Mbak Luli. Tadi yang pertanyaan terakhir apa ya? Kalau nggak salah ada pertanyaan juga yang terakhir. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya tadi. Yang terakhir itu Pak, gimana kita ngebedain konteks, kemudian yang teori yang di kan biasanya Oke. sebelum literatur review ada teori gitu ya. Ya. Jadi, bentar ya, saya coba. Sebenarnya ini matter of style ya. Matter of style. Dan saya waktu itu, saya mencoba banyak style, karena biar bisa beri contoh juga buat yang lain. Style itu tergantung pada cara kita nulis aja sih. Bentar ya. Ini adalah salah satu contoh ketika yang saya sempat tunjukkan juga ya pada dasarnya ini. Kalau seandainya kita butuh semacam literatur review. Literatur review adalah a matter of literatur review dalam konteks mensupport dari apa sih yang existing kita ketahui dari sebuah research question yang sedang kita ajukan. Oke. Ketika kita mengajukan research question-nya adalah misalkan ini kualitas jalan dan tingkat keparahan dari sebuah kecelakaan, maka lakukan summarizing dari sebuah literatur review tadi. Di summarize, dibikin sintesisnya, jangan di list satu persatu. Misalkan saya mau coba dengan seperti ini, lalu kemudian studi yang mirip dengan saya, baru saya menceritakan dengan sedikit detail. Tapi nggak perlu semua, gitu. Tapi masih dalam satu paragraf yang sama. Di beberapa kasus saya lihat ada mahasiswa atau bahkan mungkin ada case study di sini yang ada satu paragraf dimulai dengan menceritakan studi orang. Itu terlalu baik buat mereka. Jadi itu ngapain kita menceritakan studi orang? Kita nggak perlu menceritakan studi orang. Yang studi orang itu kita ceritakan karena bisa jadi kita harus against dengan studi itu. Ini konteks di paper saya. Saya menceritakan detail itu karena saya ingin against dengan studi itu. Sama yang lain. Nah, di konteks ini saya punya intro, lalu kemudian literatur review, saya punya konteks. Di studi yang lain, saya menggabungkan literatur review dengan intro dan punya konteks. Menurut saya konteks itu nggak bisa dijadikan satu dengan intro. Karena orang kadang nggak perlu secara detail tahu tentang konteks Indonesianya. Orang cuma kepingin tahu, oh saya cuma kepingin tahu metodenya. Orang nggak perlu baca metode regresinya Indonesianya, tapi langsung ke model regresinya misalnya.
dan seterusnya. Jadi konteks itu in some way buat saya pribadi itu bahkan lebih penting dibandingkan kalau seandainya kita harus memecah antara intro dengan literatur review. Oh, ini ada pertanyaan malah. Ketentuan penulisan sudah ada. Oke, coba kita lihat ketentuan penulisan seperti apa sih? I see. Jadi saya nggak tahu nih ya, apakah harus seperti ini. Kalau saya pribadi sih, saya customize. Saya sih customize aja, karena bisa jadi di recent development, bisa jadi kita nulis ada latar belakang, lalu kemudian studi literaturnya digabungkan dengan latar belakang. Style kita prefer seperti itu. Atau bisa jadi latar belakang, habis itu kita nulis konteks, baru metodologi hasil analisis. Saya pribadi sih, saya cenderung untuk mengambil opsi lebih fleksibel dibandingkan 6 poin seperti ini. Itu kalau respon dari Mbak Lili tadi. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jadi kalau memang misalkan kita mau stick, teman-teman mau stick ke sini, maka studi literatur itu langsung fokus kepada, jadi theoretical framework mungkin di atas, tapi studi literatur itu kalau seandainya memang studi literaturnya atau studi ini adalah studi empiris, maka langsung menceritakan bahwa mengenai apa saja literatur yang mencoba menjawab tentang inklusi keuangan dan kelas menengah. Jadi empirisnya yang ditekankan. Jadi nggak perlu menceritakan mengenai inklusi keuangan, ini. Nggak perlu. Langsung menceritakan mengenai literatur empiris mengenai inklusi keuangan dan kelas menengah, menyajikan hasil yang mix, gitu, hasil yang berbeda. Sebagian studi menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ini. Inklusi keuangan meningkatkan ini, misalkan ya. Di sisi lain, bisa jadi, misalkan, di sisi lain, literatur juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan bisa jadi membuat masyarakat menjadi tambah miskin, misalkan ya, saya nggak tahu kan, saya nggak mendalami ini. Kenapa tambah miskin? Karena pada dasarnya inklusi keuangan membuat orang bisa mengakses judi online, misalkan, atau mengakses pinjaman online. Dengan akses tersebut di pinjaman online bisa jadi mereka tidak bisa memanage waktu, memanage aset, sehingga pada akhirnya itu akan menjerat mereka ke dalam sebuah hutang, sehingga di dalam jangka panjang dia terjerat hutang yang berlipat dan pada akhirnya dia bangkrut. Misalkan seperti itu. Jadi ceritakan dulu secara umum dari misalkan 30-40 paper yang teman-teman baca, mereka bilang apa sih gitu. Secara umum, oh ternyata memang nggak ada konsensus antara tidak ada konsensus hubungan antara inklusi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Atau pada dasarnya udah konsensus, cuman size-nya beda-beda. Di studi literatur juga mungkin bisa diangkat, misalkan studi literatur juga menggunakan berbagai macam proksi dalam menghitung atau dalam mengukur yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian studi menggunakan proksi ini dalam mengcapture kesejahteraan masyarakat. Studi ini menggunakan ini. Di sisi lain, inklusi keuangan juga menghitung inklusi keuangan juga sebuah debate, karena inklusi keuangan adalah sesuatu yang sifatnya growth. Nah, itu perlu kita jelasin supaya ketika nanti di bawah kita memilih sebuah pengukuran untuk mengukur inklusi keuangan maupun kesejahteraan masyarakat, kita bisa memberikan semacam diskusi kenapa kita memilih itu. Oh, kita punya datanya ini loh. Meskipun datanya cuma ini, tapi ini disupport oleh studinya si ini. Jadi orang tahu, oh
pemilihan studi ini, pemilihan apa namanya parameter variabel, pemilihan ukuran dari sebuah inklusi keuangan maupun sebuah ukuran welfare masyarakat itu yang sudah yang diambil oleh studi ini itu adalah sesuatu yang umum dilakukan di studi lain. Sehingga orang bisa atau pembaca bisa tahu bahwa yang namanya studi yang dilakukan oleh paper ini, regresi atau analisisnya, itu juga di-backup oleh studi-studi yang lain. Dan kalaupun dia memilih sebuah ukuran, maka ukuran itu bukan ukuran yang tiba-tiba diajukan out of nowhere. Ataupun kalau seandainya ukuran yang diajukan di studi ini adalah ukuran yang baru, ya, baru termasuk misalkan baru ditemukan 1-2 tahun yang lalu, maka itu harus disebut di bagian kontribusi. Misalkan seperti itu. Penting itu untuk kita tahu bahwa oh ternyata saya menggunakan ukuran welfare ini dengan aset komposit misalkan. Sebelumnya studi sebelumnya ternyata makainya ini aja, saya pakai yang ini supaya lebih komprehensif. Oke. Itu harus pertama disebut di kontribusi, yang kedua juga disebut di bagian literatur, bagaimana orang mengukur dan kemudian studi ini akan mencoba mengukur pakai apa. Cuman kadang-kadang buat saya pribadi, saya agak kagok ketika memisah antara studi literatur dengan intro. Kenapa? Karena pada dasarnya studi literatur itu menjelaskan apa saja yang sudah ada saat ini, tanpa memberikan judgement kekurangannya kadang-kadang. Kenapa? Karena ketika kita memberikan judgement kekurangan, pada dasarnya kita sudah mulai masuk ke bagian yang namanya kontribusi. Makanya sering sekali saya mencoba untuk menggabungkan antara kontribusi dengan studi literatur. Studi ini berkontribusi pada literatur dalam 3 aspek. Aspek pertama, studi ini menggunakan misalkan ukuran baru terhadap welfare masyarakat atau welfare rumah tangga. Dengan studi sebelumnya dalam mengukur welfare rumah tangga hanya menggunakan satu ukuran, entah itu pemilikan aset tertentu atau dia punya expenditure levelnya sekian dan seterusnya. Studi ini menggabungkan kesemuanya karena aset atau welfare itu tidak hanya dicerminkan dari aset, tapi juga dicerminkan oleh seberapa banyak dia bisa mengeluarkan dalam 1 bulan. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan jadi satu kesatuan. Kontribusi, studi literatur, dan juga apa yang dilakukan oleh studi ini. Mudah-mudahan nangkep ya di sini ya. Jadi kadang-kadang kita cara menulisnya pasti berbeda antara ketika kita memisahkan studi literatur dengan menjadikan satu antara intro dan studi literatur. Ini sudah, lalu kemudian, nah di bagian metodologi dan data, bagian ini juga perlu dielaborasi lebih dalam. Misalkan ya, studi ini bukan hanya menggunakan, mungkin menggabungkan 2 sumber data, yaitu ini dan ini. Unit analisisnya ini. Lalu kemudian dari survei tadi, survei Susenas dan Podes, pertanyaan mana yang akan digunakan, lalu kemudian proksinya apa. Atau bahkan mungkin Word juga untuk disampaikan bahwa Susenas ini nature-nya apa. Nggak semua orang tahu tentang Susenas. Susenas adalah survei tahunan atau survei 2 kali dalam setahun yang menangkap bla 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 bla. Survei ini menangkap berbagai macam informasi dasar, baik individu maupun rumah tangga, mulai dari informasi ini sampai informasi ini. Di sisi lain, Podes, dan seterusnya. Jadi ceritain dulu ini apa nih, Podes itu apa, representasinya di mana, lalu kemudian kenapa yang dipakai 2021, enggak 2023, dengan Susenas kenapa yang diambil Maret 2023, lalu kemudian bagian mana tadi saya sempat sampaikan, bagian mana yang akan digunakan, proksinya apa, kenapa itu valid,
kalaupun seandainya dia menggunakan pertanyaan itu, pertanyaan di Susunas atau Podes itu sebagai proksi, dia di backup oleh studi yang mana itu perlu dijelaskan. Oke. Seperti mungkin di sini saya jelasin deh. Yang ini. Pertama saya ceritakan modelnya dulu, lalu kemudian data. Jadi saya mulai dari, saya katakan bahwa studi ini menggunakan beberapa sumber data untuk membangun dataset. Ini datasetnya seperti itu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Sumbernya apa. Pertama saya jelasin dulu, Nightlight data itu apa, dan seterusnya. Kenapa saya argue bahwa data ini oke untuk digunakan dalam studi ini. Nah, saya ceritakan Nightlight adalah salah satu cara yang dipakai untuk meng-capture socio-economic properties at local scale, dan banyak dipakai oleh studi sebelumnya. Saya quote aja gitu. Lalu kemudian bisa jadi kalau seandainya saya melakukan cleaning, apa cleaning yang saya lakukan? Itu harus diceritakan, proses cleaningnya seperti apa. Lalu kemudian informasi mengenai X-nya, karena saya pakai data yang lain, port operation data, ini dari mana? Data itu menyajikan apa informasinya? Dari kapan? Bisa di-download atau enggak? Dan seterusnya. Jadi ceritain, jangan seolah-olah kita pakai data ini, titik. Enggak bisa. Kita harus ceritakan. Lalu data lain saya dapat dari mana? Sama seperti ini. Jadi perlu diceritakan mengenai data tersebut, itu dari mana, kalau dari BPS melakukannya kapan, surveinya di rumah tangga, dia representasi nasional, dan seterusnya. Sursenasnya itu ada mulai kapan, komponennya apa aja, dan dalam komponen tadi kita ngambil yang mana. Itu perlu dijelaskan. Oke. Nah, ini juga bagian metode analisis. Mungkin sebagian saya nggak detailkan, tapi kebanyakan dari kita itu cenderung menceritakan mengenai metode analisisnya itu seolah-olah terlalu detail, sehingga mungkin redundant lah ya, bukan redundant terlalu bertele-tele. Misalkan menceritakan regresi logistik. Dalam tinjauan yang lebih holistik, regresi logistik adalah ini. Langsung aja bahwa karena studi ini memiliki outcome variabel dalam bentuk kategori, di mana kategori tersebut lebih dari 2, maka digunakanlah pendekatan metode multinomial regression, multinomial logit regression misalkan. Langsung aja, atau kadang-kadang saya langsung aja, untuk mengestimasi relasi antara financial inclusion dengan outcome-nya yaitu welfare rumah tangga, maka studi ini menggunakan pendekatan multinomial logit yang dapat dituliskan dengan sebagai berikut. Dan mungkin lebih straight to the point. Misalkan karena studinya ini adalah relasi antara variabel yang mencerminkan inklusi keuangan dan yang namanya kesejahteraan, maka saya sarankan sih nulisnya kurang lebih seperti ini. Mana ya, ada yang di sini. Persamaannya, ini terlalu rumit kayaknya. Jadi langsung eksplisit. Y-nya apa? Kalau Y-nya tadi kan ini probability ya, probability dari apa? Lalu kemudian variable of interest-nya adalah financial inclusion. Kalau seandainya ada lebih dari satu variable of interest, maka tulis dalam bentuk sigma seperti ini. Lalu the rest itu adalah the rest-nya itu adalah yang namanya variable control. Jadi jangan ditulis seperti ini. Tapi misalkan ini adalah variabel-variabel yang mencerminkan financial inclusion-nya, taruh dalam satu term sendiri, terus
plus yang lain-lain lah gitu, variabel-variabel kontrol yang lain. Kayak ini kan misalkan rasio ketergantungan dalam rumah tangga, pendidikan itu kan variabel kontrol. Itu taruh di struktur yang lain. Jadi misalkan kayak gini, saya bayangkan itu adalah kalau ada beberapa beberapa variabel of interest di independent variabelnya, ini. Jadi sigma, terus kemudian karena dia bisa jadi ada K di sini, ini ada K variabel, Oke, baru sisanya adalah, mohon maaf ini yang buat yang kualitatif mungkin agak mengganggu ini persamaan-persamaan seperti ini. Dan sisanya adalah variabel kontrol. Let's say variabel kontrolnya kita bikin misalkan gamma M, misalkan seperti ini, plus error. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa fokus kita ada di sini dan yang lain adalah quote and quote pelengkap dari studi, pelengkap dari persamaan ini supaya tidak ada isu bias misalkan. Nah, kemudian mungkin ini pengelompokan masuk ke dalam data tadi, bahwa ini kan proses melakukan proses yang dilakukan oleh studi ini untuk membagi rumah tangga dalam 4 kelompok. Mungkin dijelaskan di atas di bagian data. Di sini juga boleh aja sih, tapi mungkin karena di sini sudah cerita mengenai model, ada baiknya ketika kita sudah menceritakan data, langsung diceritakan mengenai bagaimana data itu dikonvert. Ini termasuk cara kita melakukan converting tadi. Dan seterusnya, baru kita menceritakan, baru studi ini menceritakan mengenai hasil analisisnya. Nah, saran saya mungkin karena gambaran umum penduduk menurut karakteristik inklusi bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting. Kalau seandainya itu terlalu panjang atau bikin terlalu bertele-tele, maka mungkin bisa di-skip atau taruh aja di appendix. Jadi setelah menceritakan data, biasanya saya senangnya setelah saya ceritakan data, saya mungkin beri contoh di sini ya. Saya ketika menceritakan data, maka enggak ya. Saya sampaikan bahwa di data yang saya pakai bisa dicek di appendix gitu misalnya. Ada enggak ya? Ini saya taruh di appendix nih. Summary statistik. Ada harusnya di appendix B, saya quote. Bentar ya, saya coba cari. Sorry. Harusnya ini quote, ada quote somewhere menceritakan bahwa di appendix untuk pembaca yang ingin melihat detail datanya bisa cek di appendix. Seperti itu. Jadi karena saya merasa bahwa menceritakan detail dari statistik deskriptif itu tidak terlalu penting di body text, maka saya taruh aja di appendix. Oke, di bagian ini sampai ini ada pertanyaan. Belum saya masuk ke sesi yang contoh yang selanjutnya. Kupas. Gimana? Bagi saya sudah cukup. Ya, lanjut ya. Kita mungkin punya waktu sekitar 10-15 menit lah. Oke, next. Yang ini udah tulisan dalam bahasa Inggris dan mungkin saya belum baca secara detail ya, tapi beberapa mungkin bisa kita highlight. Ini intro paling susah itu bagian awal. Lalu kemudian, oke, buat saya ini debatable poin yang pertama, ketika setelah menjelaskan mengenai wakaf, ya ini paper tentang
bagaimana mengoptimalkan wakaf produktif untuk halal tourism. Oke. Pertama mulai dari kalimat pertama, wakaf mungkin berperan penting dalam improving development dan improving community welfare. Tapi tiba-tiba menceritakan mengenai rapid growth di global Muslim population and the large Muslim population in Indonesia. Menurut saya ini agak aneh nih, nyambung ini nih. Mungkin diceritakan bahwa oke, important role, lalu kemudian ceritain bagaimana ya role itu terjadi. Oh, wakaf itu mensupport penyediaan public goods, lokal public goods seperti apa misalkan. Nah, kalau kita kan makam ya banyaknya ya misalkan, atau apapun lah itu. Ceritakan apa, kenapa dia bisa improving development and community welfare, apa, why gitu. Baru ceritain, and the recent years atau in the last couple decades, world saw improve significant improvement of growth apalah gitu, growth of wakaf di dunia misalkan. Jadi mungkin kalimat pertamanya ini nggak pas sama penjelasan dalamnya. Jadi saya nggak nangkep ini cerita seperti ini. Kecuali di awal mau menceritakan bahwa wakaf itu adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang berkembang cukup pesat sebagai bagian dari apalah gitu ya. Baru cerita tentang yang lain bla. Cuman kita jangan tiba-tiba masuk ke Indonesia. Jadi ceritain dulu global trend seperti apa, lalu mungkin bisa jadi masuk ke Indonesia. Jadi ini loncatnya agak jauh nih. Jadi penulis pertama menceritakan mengenai general statement mengenai wakaf dan improving community welfare tanpa menjelaskan itu. Lalu kemudian menceritakan wakaf yang berkembang. Nah, mungkin dari awal cerita bahwa wakaf adalah salah satu instrumen yang paling berkembang di Muslim world. Ini disebabkan oleh ini, dan seterusnya. Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu negara yang Muslim paling gede, gitu misalkan, Indonesia, bla bla bla, baru menceritakan Indonesia, gitu, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian saya pribadi agak bingung tiba-tiba kenapa cerita tentang Jakarta. Jadi ingat paragraf itu di dalam tulisan ilmiah itu disusun dalam struktur yang namanya deduktif. Struktur deduktif. Jadi ketika ada kalimat pertama menceritakan ini, saya expect dia akan cerita tentang Jakarta. First thing first, ini nggak menceritakan Jakarta di dalam, lalu cuma ada satu kalimat follow up tentang Jakarta, tapi tiba-tiba jam ke Indonesia lagi. Jadi setelah mengerucut ke Jakarta, terus jam lagi ke Indonesia, itu nggak pas. Lalu kemudian kenapa kita tiba-tiba menceritakan Jakarta setelah paragraf yang menceritakan secara umum mengenai perkembangan wakaf? Jadi ini agak membingungkan buat saya. Jadi agak loncat-loncat. Lalu kemudian ini saya masih ini lagi belum baca detail di tengahnya ya. Dan terlalu banyak angka di sini mungkin kurang pas ya. Nah, lalu kemudian sama komen saya, kontribusinya ada tapi nggak dijelaskan kenapa penulis mengklaim bahwa ini sebuah kontribusi relatif terhadap studi lain. Oke, jadi perlu dijelasin apa kontribusinya. Kenapa itu kita sebutkan kontribusi. Nah, kalau seandainya kita punya literatur review, pastikan bahwa literatur review kita itu langsung merelate dengan studi ini. Optimizing politik wakaf untuk halal tourism. Kalau saya pribadi
ketika disampaikan bahwa ini adalah studi mengenai optimalisasi wakaf untuk halal industri, maka perlu dijelaskan dulu apa sih general praktis dari yang namanya wakaf produktif. Gimana optimalisasi itu kata literatur gimana sih? Nggak perlu kita menjelaskan mengenai apa itu maksud aset optimalisasi. Kayaknya semua orang mostly ini tahu lah ya. Tapi apa ini dalam konteks wakaf atau wakaf produktif, saya mungkin kurang tahu bedanya apa ya. Tapi yang saya bayangkan adalah ketika kita menjelaskan literatur review, kita harus ceritakan bahwa literatur men-suggest bahwa ada banyak cara, misalkan, atau banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalisasikan wakaf produktif. Karena judul besarnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan wakaf produktif untuk untuk halal industri. Berarti yang penting pertama adalah apakah literatur membedakan antara melakukan optimalisasi wakaf dengan non wakaf misalkan. Kan bisa jadi dua hal itu berbeda atau sama aja. Lalu kemudian studi ini ketika membuat literatur review perlu menyampaikan misalkan apa iya ada perbedaan antara optimalisasi wakaf produktif untuk halal industri dengan yang lain atau untuk public goods. Ada cara yang berbeda nggak? Jadi paragrafnya dimulai bahwa literatur also suggests that there are different ways atau two different ways atau perbedaan antara how to optimize wakaf untuk untuk industri, untuk bisnis ya, versus simple atau general public provisions gitu, atau general public needs. Kan bisa jadi ada dua tuh, wakaf untuk industri berarti kan ini kegiatan bisnis, satu lagi wakaf untuk let's say taman atau lapangan sepak bola misalkan. Mungkin beda. Atau bahkan literatur tidak ada pembedaan seperti ya, itu harus dijelaskan juga sehingga orang tahu oh ternyata memang beda toh gitu. Baru ke bawahnya diceritakan lebih detail studi ini given perbedaan itu apa positioningnya dan apa yang akan dilakukan di studi ini. Lalu kemudian avoid ya, hindari citing di awal seperti ini untuk paragraf di awal atau kalimat pertama paragraf. State main idenya dulu. Ide utamanya apa? Ini mau ngapain pada dasarnya? Lalu kemudian dari main idea tadi, baru kita detailkan. Oh, studi ini bilang ini, studi itu bilang ini, dan seterusnya. Jadi dari situ kita menghindari apa yang saya katakan melisting studi-studi orang tanpa kita mengambil sebuah kesimpulan umum. Studi tadi bilang apa? Misalkan ini Askarya bilang ini, lalu ada Nafis bilang ini. Ini listing namanya. Ini bilang ini. Jadi ini masih sifatnya listing sehingga orang nggak tahu ini arahnya kemana. Apa kesimpulan umum dari literatur ini bilang apa, baru kemudian bahasanya itu disubstansiate. Jadi didetailkan. Ini maksudnya ke arah mana. Kalau seandainya ada debate, oh debate-nya apa sih? Kalau seandainya nggak ada debate, oh dia ternyata konklusinya sama, atau oh ternyata studi-studi yang saya baca secara umum menyatakan hal yang sama, tetapi bedanya ini. Gitu. Variasinya ada di sini. Gitu. Dan variasi itu didrive oleh faktor ini. Nah, jadi itu tuh yang perlu dioptimalkan, dijelaskan dengan lebih detail. Sama halnya misalkan ketika menceritakan halal tourism ya. Oke, halal tourism seperti ini mungkin nggak perlu is defined by gini-gini, taruh aja di belakang. Is defined, misalkan saya bayangkan itu seperti ini.
hilang. Belakang Nur Hidayatinya di belakang. Nur Hidayatun. Oh, di belakang. Ini, terus kemudian syariah dan seterusnya. Ini oke. Nah, terus tiba-tiba ada lagi nih. Apa ini? Ini taruh belakang. Atau mungkin secara umum apa gitu. Atau mungkin bisa jadi kalau memang dia plain, dia bisa jadi di merge dengan paragraf sebelumnya. Ini kan cerita dia emergingnya apa, lalu kemudian pada dasarnya author bisa jadi menjelaskan ini. Ya udah berarti jadiin satu. Jadi memang perlu di rewrite dan perlu dibaca lebih detail kadang-kadang. Nah, namanya ini beberapa detail ya. Various studies, nama juga kita bilang previous studies ya. Nah, kita nggak perlu sampaikan ini. Have been done before. Itu berarti kita kayak ngomong 2 kali gitu ya. But there are handful. Dan there are handful of research dan combine ini. Baru cerita, si Fatur Rahman bilang ini, si ini bilang ini, dan seterusnya. Tapi menurut saya sih kalau bisa dijadiin satu aja ini. Halal turis development, tapi bisa juga sih bagi 3 gini nggak apa-apa. Jadi awalnya saya pikir bagi 2 mengenai wakaf produktif dan yang satu lagi adalah halal tourism development itu dijadikan satu dengan ini. Jadi diintegrate dengan studi-studi yang sebelumnya. Jadi ini kan masih sebatas definisi ya. Jadi bisa jadi ini langsung diintegrate dengan studi sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu banyak menceritakan, mengantarkan pembaca untuk ini menuju ke sana loh. Itu oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya cukup, Pak. Cukup? Oke, jadi kalau saya stop share ya. Saya masih share dulu deh. Jadi minggu depan saya bayangkan adalah saya mungkin ada pengantar sedikit kelas terkait dengan bagian menulis kesimpulan dan metode. Lalu kemudian kalau teman-teman ada lagi paper yang ingin di-share, share aja. Saya coba bedah dan fokus kepada bagian metode tadi dan data. Karena pada dasarnya kadang-kadang karena kita udah kecenderungannya ya sudah crunching data gitu ya, sudah terlalu heavy pegang data, kita lupa menjelaskan itu dengan lebih detail. Kita lupa, oh udahlah, toh orang-orang udah ngerti nih papernya tentang ini gitu misalkan. Seperti yang di sini. Oh, 1 paragraf cukup nih. Padahal nggak cukup. Buat sebagian orang mungkin penjelasan mengenai susun nas itu kurang detail. Atau potensi desa ini apa sih? Buat sebagian orang mungkin nggak terlalu familiar. Mungkin perlu diceritakan. Survei ini dilakukan setiap berapa tahun sekali atau berapa kali dalam setahun, mengcapture apa aja dan seterusnya. Termasuk menulis persamaan nanti dan apa yang harus diperjelas. Misalkan hindari untuk menulis seperti ini. Saya sarankan ketika menulis model, sebutkan misalkan XJ itu adalah variabel independen yang mencerminkan financial inclusion. Terdapat sekian variabel yang digunakan studi ini untuk menangkap financial inclusion itu. Antara lain ini misalkan. Seluruh variabel bersifat kategorik, misalkan, yang mana nilai 1 kalau seandainya iya, 0 seandainya tidak. Misalkan seperti itu. Lalu jadi dijelaskannya by paragraf gitu, nggak dibikin dalam bentuk tabel orang nih
baca aja gitu misalkan. Enggak, dijelaskan. Jadi ini kayak storytelling sehingga orang tahu oh ini variabel ini loh. Termasuk variabel yang ini. Misalkan sumber terbesar pembiayaan di rumah tangga dalam investasi misalkan. Kalau dia masuk bukan dalam variabel yang utama yang akan dijelaskan, maka yang harus disampaikan adalah, oh variabel yang lain, variabel kontrol itu masuk di M, yaitu ini. Seperti itu. Nanti kita akan coba bahas di minggu depan. Oke, mungkin seperti itu dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Safia. Baik, terima kasih Pak Yudis. Apakah dari Bapak Ibu peserta lain tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu kurang lebih 4-5 menit. 5 menit kurang lebih. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi, mumpung belum ditutup. Ini kayaknya mumet nih kayaknya Mbak Safia. Ada. Ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi, tapi juga deadline kita tanggal 22 Agustus, jadi ada waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi ini kesempatan buat pertanyaan apapun kalau sambil berdiskusi kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang yakin, mengingat waktunya juga sudah mendekati deadline. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sesi coaching berikutnya akan kita laksanakan di minggu depan, pertemuan terakhir. Akan saya email seperti biasa dengan recording meeting hari ini dan juga materi Pak Yudis pada pagi hari ini. Baik. Kalau begitu, tanpa memperpanjang waktu lagi, mohon izin saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Yudis atas sesi coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Yudis. Sama-sama. Semoga berguna. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya Pak.